Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Sofia Royansyadiani. I'm in grade 11 Bisnis Digital. Pengalaman saya semenjak di SMK Swadaya, saya mengikuti organisasi Pramuka, PMR, dan Ekstra Tari. Moto hidup saya yaitu kesuksesan tidak datang dalam semalam, tetapi dari kesabaran dan ketekunan yang tak pernah goyah. Keahlian yang ingin saya capai di bisnis digital yaitu menjadi seorang copywriting. Saya berminat menjadi seorang copywriting di kelas BD karena saya ingin mencoba hal baru dan ingin mempelajari lebih dalam apa itu copywriting. Deskripsi usaha saya yaitu Homemade Semarang. Saya memilih nama Homemade Semarang karena mudah diingat oleh pelanggan, dan nama ini yaitu mencerminkan bahwa produk saya dimasak dengan cara rumahan akan tetapi tidak kalah dengan kelezatannya. Deskripsi logo usaha yaitu saya membawa berwarna dua yaitu warna pink dan putih. Saya memilih dua warna itu karena warna pink mencerminkan logo yang mencerminkan yaitu kelembutan, kasih sayang, dan kehangatan. Sedangkan warna putih sendiri yaitu melambangkan kemurnian. Dan gambar anak kecil yang sedang memasak, yang artinya bahwa masakan saya dibuat dengan cara yang sederhana dan rumahan, akan tetapi kelezatannya tidak tertandingi. Deskripsi 5W dan 1H, apa itu Homemade Semarang? Homemade Semarang adalah usaha makanan yang menjualkan camilan seperti dimsum, mochi, dan banana roll. Target dari Homemade sendiri yaitu keluarga, teman-teman, ataupun yang sedang melakukan acara keluarga. Di mana produk Homemade bisa dipesan. Produk Homemade sendiri bisa dipesan melalui media sosial seperti akun Instagram, akun TikTok, ataupun akun Facebook. Kapan Homemade bisa tersedia? Homemade bisa tersedia kapan saja, bisa dilakukan pemesanan dahulu baru kita akan membuatkan. Mengapa saya memilih nama Homemade? Saya memilih nama Homemade karena nama Homemade Semarang gampang diingat oleh para masyarakat dan mencerminkan bahwa masakan saya dibuat secara rumahan dan sederhana. Bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan Homemade sendiri? Homemade sendiri dipromosikan melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook ataupun TikTok. Analisa SWOT kekuatan produk Homemade menawarkan banana roll, mochi, dan dimsum ayam dengan rasa khas dan berkualitas tinggi. Produk Homemade sendiri memiliki harga yang ramah dan cocok untuk para pelajar membeli, dan setiap bulannya akan mengembangkan varian rasa yang baru dan yang berbeda dari yang lainnya. Kelemahan dari Homemade yaitu usaha Homemade belum bisa memenuhi permintaan yang besar dari jumlah yang besar dari pelanggan, terbatasnya area lokal, dan keterbatasan modal usaha. Pulang dari Homemade, permintaan produk yang makanan sehat yang lebih menjulang tinggi dan potensi menjaga pasar yang lebih luas. Ancaman dari Homemade yaitu persaingan dengan merek yang lebih besar dan produksi massal. Yang kedua yaitu ada kenaikan bahan baku. Selanjutnya yaitu segmen pasar. Segmen pasar Homemade sendiri yaitu remaja dari usia 14 sampai 20 tahun, mahasiswa dan ibu rumah tangga, dan pecinta kuliner. Agar pelanggan tetap royal di toko kami, yaitu kami melakukan kualitas dan rasa yang konsisten, perhatikan kebersihan di bahan-bahannya maupun peralatan ketika sedang memasak. Yang ketiga yaitu fast respon ketika pelanggan sedang bertanya. Berikut adalah portofolio akun sosial media dari brand kami, yaitu di TikTok ada 12 pengikut,
Dan di Instagram ada 36 pengikut dan di YouTube ada 9 subscriber. Berikut adalah portofolio omset dari penjualan saya selama 2 hari, yaitu total keseluruhan ada 75.000. Dan ini yaitu bukti penjualannya dari ketiga pelanggan itu. Berikut adalah konten planner saya selama 1 bulan ini. Saya membuat ini agar jadwal dari produk saya apapun penguploadan secara rutin. Ke pasar membeli rambutan dapat bonus mangga sedetan. Jangan ragu, terus bertahan, kesuksesan pasti di tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sinyo Ayudiamita Andini. I'm in grade 11 Business Digital. Moto hidup saya, lebih baik menyesal karena pernah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah mencoba. Deskripsi logo saya, nama logo saya yaitu Tata Food. Tata yang berarti mengisyaratkan keberagaman dan food itu kreativitas dalam penyajian makanan. Nah, di situ logo saya berwarna hijau. Hijau yang berarti kesegaran, kebersihan, dan ketenangan. Arti logo lingkaran yaitu perlindungan dalam produk, karena logo lingkaran dipercayai tidak keluar-keluar dan itu satu. Deskripsi produk saya menggunakan 5W1H yang berarti Tata Food adalah merek makanan sehat yang menawarkan banyak pilihan hidangan segar, bergizi, dan menggunakan bahan-bahan yang organik dan premium. Nah, dikembangkan oleh tim ahli gizi, Tata Food digunakan oleh seluruh kalangan, terutama mereka yang mengutamakan kesehatan. Tata Food tersedia di berbagai platform, ada di Instagram, TikTok, sama di Facebook. Makanan Tata Food dinikmati kapan saja, sebagai sarapan, makan pagi, makan siang, makan malam. Terus setiap hidangan Tata Food diperhatikan oleh teknik ahli gizi yang sehat. Keahlian yang ingin saya capai di bisnis digital ini, saya ingin menjadi seorang pengusaha makanan karena hobi saya memasak. Analisa SWOT, kekuatan. Yang pertama, menggunakan bahan-bahan yang premium dan kualitas produk yang bagus. Yang kedua, bisa menawarkan berbagai macam rasa kimbap. Ada sayur-sayurannya, bisa dipilih suka sayuran yang mana aja. Yang ketiga, nama brand yang mudah diingat oleh pelanggan. Kelemahannya yaitu penggunaan bahan baku yang premium dapat menambahkan nilai harga produk makanan yang sedikit agak mahal. Yang kedua, kimbap itu masih asing di kalangan pasaran. Yang ketiga, berbagai pasokan bahan segar itu kayak susah didapetin, apalagi yang fresh gitu, Pak. Segmen pasar, saya remaja usia 14-20 tahun. Yang kedua, pecinta makanan Korea. Yang ketiga, pecinta kuliner. Yang keempat, mahasiswa dan pekerja muda. Gimana sih agar cara pelanggan tetap loyal? Yang pertama, kualitas dan rasa makanan yang konsisten. Yang kedua, kemasan produk yang menarik. Yang ketiga, dengarkan feedback dari pelanggan dan melakukan evaluasi. Yang keempat, berikan perhatian kebersihan pada peralatan. Yang kelima, memanfaatkan akun sosial media untuk sebagai ladang promosi. Berikut ini adalah akun sosial media saya. Ini adalah konten planner saya. Saya menjadwali konten melalui konten planner. Kayak seperti contohnya hari Senin saya membuat konten tebak-tebakan, hari Selasa membuat promosi. Yang ketiga, hari Rabu saya membuat
edukasi, hari Kamis saya membuat konten meme. Ini adalah portofolio omset penjualan saya pada penjualan 2 hari. Semuanya totalnya 172.000. Ini adalah testimoni dari teman-teman setelah membeli makanan saya. Ada niat, ada cara. Mari kita mulai usaha dengan tekun dan percaya diri. Sukses pasti akan menanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabila Setia Asmara dari kelas 11 Bisnis Digital. Di sini saya akan mempresentasikan portofolio yang telah saya buat, yaitu presentasi sumatif tengah semester. Profil nama saya Syabila Setia Asmara, kelas 11 Bisnis Digital. Pengalaman saat di SMK Swadaya, saya pernah mengikuti organisasi OSIS dan ekstra YouTube. Moto hidup, keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan, melainkan kemampuan untuk terus melangkah meski merasa takut. Deskripsi logo dan usaha. Nama Shine memiliki makna yang dalam konteks, filosofi, dan konsep grup tersebut. Kata shine berarti bersinar, yang mencerminkan tujuan mereka untuk memberikan cahaya pada penampilan mereka. Filosofi logo huruf S dengan mahkota di atasnya bisa mencerminkan banyak hal yang positif dan relevan untuk usaha seperti Shine Store. Mahkota adalah simbol tradisional dari kekuasaan, keagungan, dan keistimewaan. Ini bisa menunjukkan bahwa Shine Store berkomitmen untuk memberikan produk-produk berkualitas tinggi yang memberikan pelanggan merasa istimewa dan percaya diri. Deskripsi usaha. Shine Store adalah destinasi utama untuk semua kebutuhan perawatan kulit Anda. Kami percaya bahwa setiap orang berhak memiliki kulit yang bercahaya. Dengan produk yang berkualitas tinggi, kami menghadirkan berbagai macam skincare dari merek lokal maupun internasional yang telah teruji dan dipercaya. Deskripsi 5W1H. Apa itu Shine Store? Shine Store adalah toko skincare yang menyediakan berbagai produk perawatan kulit berkualitas tinggi, mulai dari pembersih, toner, serum, hingga sunscreen, baik dari merek lokal maupun internasional. Siapa target pasar Shine Store? Shine Store mencakup remaja, dewasa muda, dewasa, ibu hamil, pria, serta pecinta skincare yang mencari solusi perawatan kulit yang efektif dan aman. Di mana Shine Store berlokasi? Shine Store berada di Jalan Bawangan, Siwalan Gayam Sari, dan juga memiliki platform online untuk memudahkan pelanggan berbelanja melalui rumah. Mengapa harus Shine Store? Shine Store buka setiap hari dengan promo dan event khusus yang diadakan secara berkala. Kami percaya bahwa setiap orang berhak memiliki kulit yang sehat dan bercahaya. Shine Store hadir untuk membersihkan solusi perawatan kulit yang tepat dan edukasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Bagaimana cara memesan Shine Store? Kami menyediakan produk berkualitas, memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan, baik secara langsung maupun offline. Kami juga aktif di media sosial untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Keahlian yang ingin saya capai di kelas BD adalah menjadi copywriting. Saya berminat untuk menjadi copywriting karena saya menyukai hal yang berhubungan dengan menulis dan membaca. Dan saya juga menyukai hal baru mengenai dunia pemasaran. SWOT, strength, kekuatan,
produk berkualitas tinggi, pilihan produk yang beragam, kehadiran online yang kuat, brand lokal dengan fokus kesehatan kulit. Kedua, ada weakness atau kelemahan, brand awareness yang masih rendah, modal terbatas untuk ekspansi, persaingan yang ketat, pengelolaan stok yang belum optimal. Ketiga, opportunities atau peluang, tren skincare yang terus berkembang, penetrasi ke pasar global melalui e-commerce, pengembangan produk eksklusif, dan program loyalty dan referral. Keempat, threats atau ancaman, kemungkinan penurunan daya beli konsumen, peniruan produk atau produk palsu, dan peraturan standar kesehatan yang ketat. Segmen pasar Sensur mencakup remaja usia dari 13 sampai 13 tahun, dewasa muda usia 20 sampai 30 tahun, penggemar kecantikan dan skincare entusias. Keempat, konsumen dengan masalah kulit khusus. Ini adalah akun sosmed dari Science Tour, ada TikTok dengan jumlah pengikut 7, Instagram 28 pengikut, dan Facebook 1 teman. Ini adalah konten planner saya pada bulan September. Untuk saat ini produk yang saya pasarkan belum ada yang mengorder. Namun saya memilih planning untuk usaha yang saya jalani ini berjalan seperti saya akan menjualkan produk sebanyak 50 produk dan maksimal 100 produk melalui link afiliasi. Komisi yang saya terima adalah 10% atau 20.000. Skenario 50 produk per bulan, harga produk 200.000, komisi yang saya dapat 20.000 per produk. Penjualan 50 produk, penghasilan per bulan 50 kali 20, 1 juta. Skenario 100 produk per bulan. Harga produk 200.000, komisi 20.000 per produk, penjualan 100 produk. Penghasilan per bulan 100 kali 20, 2 juta rupiah per bulan. Burung nuri terbang ke sana hingga di dahan pohon mangga. Terima kasih sudah bersama. Semoga kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I going to to you a presentation of middle semester summative. Perkenalan, nama saya Rizal Ardiansyah Ramadan, alamat saya Jalan Ampir Tengah, Gayam Sari, hobi saya olahraga, terutama sepak bola. Saya anak kedua dari 2 bersaudara, saya umur 17 tahun, tanggal lahir saya 17 Agustus 2007. Moto hidup saya, kita tidak dapat mengubah arah angin, tapi kita dapat mengatur layar. Bahwa meskipun banyak hal di luar kendali, sikap dan reaksi kita terhadap situasi tersebut sangatlah penting. Kalian ingin saya capai adalah seorang marketer. Mengapa saya memilih seorang marketer? Karena saya ingin menghubungkan bisnis saya atau menumbuhkan bisnis saya. Dari segi produk, yang pertama nama brand saya Rian Renault. Kenapa saya milih nama brandnya Renault? Rian sendiri diambil dari nama saya, dan Renault adalah sebuah toko di Inggris yang mempunyai klub bola, dan saya suatu saat ingin mempunyai klub bola. Penjelasan brand, di logo saya ada gambar petir artinya kekuatan, energi, dan kecepatan, dan ada warna rodeo artinya keberanian dan semangat, dan ada tundura artinya ketenangan, keandalan, dan profesionalisme. Produk saya Football Manager untuk mobile dan untuk komputer. 5W1H. Apa itu Football Manager? Football Manager adalah permainan simulasi game online tentang sepak bola.
siapa yang membeli Football Manager? Football Manager dibeli di kalangan di penggemar sepak bola. Kapan biasanya Football Manager dibeli? Football Manager dibeli biasanya pada launching game pada November. Pak, itu aja ya, Pak. Harga Football Manager untuk mobile 70.000, untuk PC 50, untuk PC 35.000. Pemasaran promosi melalui Facebook dan akan dialihkan ke WA Business. Analisis SWOT, kekuatan atau strength, biaya yang lebih rendah dibandingkan langsung membeli game tersebut. Kelemahan, keterbatasan waktu sewa, potensi kerusakan game, dan tergantung pada penyedia layanan. Yang ketiga, peluang atau opportunities, potensi kolaborasi dengan platform streaming. Dan terakhir, ancaman, perubahan selera konsumen dan risiko pencurian atau penipuan. Segmen pasar pada remaja 17 sampai 24 tahun dan pada dewasa 24 sampai 40 tahun. Menjaga agar pelanggan loyal, yang pertama layanan pelanggan yang baik, kedua program loyalitas, ketiga membangun komunitas, keempat mendengarkan pelanggan, dan lima memberikan garansi. Berikut adalah akun sosmed saya. Ini nama Rian Renaud, ada 32 like dan ada 10 postingan untuk Instagram. Nanti kasih. Itu adalah Instagram saya, TikTok saya, Facebook, dan YouTube. Omset penjualan terdapat 700 lebih pelanggan baru pada tahun ini. Total omset lebih dari 30 juta. September pada Senin melakukan entertainment, pada Selasa melakukan inspirasi, pada hari ketiga engagement, pada keempat edukasi, dan pada kelima promosi. Nomor 2 gue tekan awet isu ngantos sonten mengatin ingkang kula atunaken mawi salah nyuwun pangapunten. Peace be upon you and may Allah give all us mercy. Hello everyone, my name is Mas Sahira. I am from 11 Business Digital. Di sini saya ingin presentasi tentang usaha saya. Saya siswi dari SMK Swadaya. Saya kelas 11 Business Digital angkatan 3. Moto hidup saya adalah konsistensi adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Keahlian yang ingin saya capai di bisnis digital adalah social media marketer. Saya ingin menguasai seluk-beluk tentang sosial media marketing secara lengkap. Saya ingin memajukan bisnis saya di dunia digital. Saya ingin menjadi ahli sosial media marketing karena menurut saya sangat prospek di masa depan. Filosofi logo saya adalah hijau melambangkan kelestarian dengan alam dan keberlanjutan, biru melambangkan kebersihan, kesegaran, dan ketenangan, daun yang berarti keramah lingkungan, perawatan alami, dan kesegaran, air berarti kemurnian, kebersihan, dan kesejukan, serene yang berarti tenang, damai, menggambarkan pengalaman kebersihan diri yang menyenangkan dan menyegarkan, clean yang berarti bersih. Deskripsi 5W. Apa itu Serena Clean? Serena Clean adalah
deterjen cuci baju. Usaha saya memiliki beberapa jenis sabun, tapi di sini saya memfokuskan tentang sabun cuci baju. Dibuat dari bahan-bahan alami turunan minyak sawit, garam dapur, dan pewarna makanan. Siapa target pasarnya? Target pasar dari Serena Clean adalah individu yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Di mana produk ini tersedia? Serena Clean tersedia di toko-toko online di Jalan Monotri Sendal 5 dan di akun sosial media milik Serena Clean. Kapan produk ini digunakan? Produk Serena Clean digunakan saat Anda ingin mencuci pakaian. Mengapa memilih Serena Clean? Serena Clean menggunakan bahan-bahan alami dan ramah lingkungan yang mudah terurai dan tidak mencemari lingkungan. Bagaimana proses produksi? Menggunakan bahan-bahan alami, proses produksi yang minim limbah dan kemasan yang ramah lingkungan. Analisis SWOT, strength atau kekuatan formulasi produk aman, efektif, dan ramah lingkungan tanpa bahan-bahan kimia. Penggunaan bahan-bahan alami berkualitas tinggi, komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, kemampuan berinovasi dan menciptakan produk unik. Kelemahan merek Serena Clean belum dikenal luas di pasar. Keterbatasan sumber daya keuangan dan pada tahap awal kurangnya jaringan distribusi dan jangkauan pasar yang terbatas, pengalaman saya yang masih minim di dunia digital, persaingan ketat dengan merek-merek besar, kemungkinan perubahan preferensi konsumen terhadap produk konvensional, fluktuasi harga bahan baku dan bahan pendukung produksi. Peluang saya, tren gaya hidup sehat dan semakin lingkungan yang semakin meningkat, permintaan pasar yang tinggi, dukungan pemerintah dan kebijakan yang mendorong industri hijau. Ini beberapa contoh harga jual dari Serena Clean. Segmen pasar kami adalah generasi milenial dari umur 15 sampai 20 tahun, ibu rumah tangga, pegiat lingkungan atau green consumer, mahasiswa atau mahasiswa yang ngekos. Menjaga pelanggan Anggal tetap royal, saya dengan cara memberikan diskon yang menarik, ramah kepada pembeli, fast respon, menjaga kualitas produk, menerima return barang dan memberi layanan yang baik. Ini portofolio akun sosial media kami. Ini beberapa akun sosial media punya Serena Clean. Ini portofolio omset dari penjualan kami nota 1. Di sini Mbak Yani membeli 2 piece sabun baju 1 liter, satunya harga 15.500, dua jadi 31.000. Di situ totalnya ada 106.500. Ini bukti penjualan saya. Ini konten plan untuk saya ke depannya untuk membuat poster-poster postingan di akun sosial media. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah, tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya harap tidak ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Dinazara. Di sini saya akan mempresentasikan sumatif akhir semester tentang usaha saya. Ini profil saya dari kelas bisnis digital angkatan ketiga. Pengalaman saya mengikuti ekstra pramuka, paskib, PMR, dan musik. Moto hidup, kesuksesan adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan. Keahlian yang ingin saya capai di kelas bisnis digital ini, saya ingin menjadi konten kreator karena saya suka membuat konten-konten atau video. Deskripsi nama usaha saya Brownies Nice, memiliki kepanjangan kombinasi dari kata brownie yang merujuk pada kue coklat berbentuk persegi kecil dan nice yang berarti baik atau enak dalam bahasa Inggris. Bisa jadi Brownies Nice diartikan sebagai brownies yang lezat atau menyenangkan. Deskripsi 5W1H. Apa itu Brownies Nice? Brownies Nice adalah kue brownies yang lembut, padat, kaya rasa coklat, dibuat dengan bahan yang premium untuk menciptakan rasa lezat dan memanjakan. Siapa target pasarnya? Anak-anak, remaja, dan dewasa. Tentunya yang menyukai makanan manis. Kapan Brownies Nice disajikan? Brownies Nice cocok dinikmati kapan saja sebagai cemilan harian yang nikmat.
di mana Brownies Nice berada tersedia di berbagai platform online, bisa order ke lokasi langsung. Mengapa harus Brownies Nice? Brownies Nice memberikan pengalaman manis yang tertanding, dibuat dengan penuh cinta dan komitmen terhadap kualitas sehingga Anda mendapatkan sensasi brownies terbaik. Bagaimana pembuatan Brownies Nice? Brownies Nice diproses dengan teknik pembuatan yang teliti, bahan pilihan dicampur dan dikukus secara sempurna untuk menghasilkan tekstur brownies yang lembut dan rasa yang lezat. SBOT, kekuatan, rasa yang khas, varian produk yang fleksibel, ketersediaan bahan baku, proses pembuatan yang mudah. Kelemahan, persaingan yang ketat, tidak tahan lama, mudah mengenyangkan. Peluang, tren makanan sehat, variasi dan rasa topping dan tekstur. Ancaman, perubahan selera konsumen, harga baku yang berubah-ubah. Segmen pasarnya anak-anak remaja usia 15-20 tahun, dewasa 25-30 tahun. Tentunya yang pencinta makanan manis, semua jenis kelamin. Bagaimana pelanggan agar tetap loyal? Memberikan promo setiap hari Jumat, pelayanan yang baik, dan tetap konsisten. Beberapa akun sosmednya. Konten plannernya, dari seminggu ini saya memposting tentang promosi dan promo. Portofolio omset penjualan. Modal pertama bahan brownies, coklat 13, keju 10.000, tepung brownies 15, telur seprapat 7.000, mentega 5.000. Keju coklat 3 kali bikin, mentega 2 kali bikin, total modal 50.000. 1 kali bikin jadi 25 brownies, 1 brownies seharga 3.000 menjadi 25 brownies. Omset kotor 75.000. Modal 50.000, sisa laba 1, 25. Pembuatan brownies kedua cuma butuh modal 22 buat beli tepung brownies tambah telur seprapat. Sisa uang 3.000 dan adonan seterusnya. Total omset bersihnya selama 1 minggu 168.000. Beberapa testimoni pelanggan saya. Adakah yang ingin ditanyakan? Thank you for your team. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I give thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala for this opportunity. Please, the Honorable Mr. Fadul as the Chairman of Marketing Department, the Honorable Dudi from Aulia Persada USAS. Please allow me to present midterm summative presentation. Let me introduce myself. My name is Miska Aulia Putri. I'm from 11 Business Digital Third Generation. Di sini ada moto hidup saya. Moto hidup saya yaitu mengenang masalah di masa lalu tidak akan membuat sukses di masa depan. Selanjutnya, keahlian yang saya ingin capai di kelas BD yaitu menjadi desainer grafis untuk semua jenis platform sosial media. Mengapa saya memilih desainer grafis? Karena saya ingin berminat untuk menjadi desainer, karena saya menyukai hal yang berhubungan dengan desain, terutama pada bagian warna. Selanjutnya, deskripsi usaha saya. Usaha saya bernama Spektrum Visual, memiliki kepanjangan Special Code of Dream Visual, dan memiliki arti kode spesial untuk mimpi visual para calon customer saya. Selanjutnya di sini ada logo. Logo saya mempunyai 2 warna, yaitu warna pink dan juga pink muda dan juga pink tua. Mengapa saya memilih warna pink? Karena memiliki makna kreatif serta lemah lembut, dan bentuknya yaitu palet seperti palet warna, dan juga atasnya ada topi tidur seperti mimpi para calon customer saya. Selanjutnya deskripsi produk.
5W1H. Yang pertama yaitu apa itu spektrum visual. Spektrum visual adalah sebuah jasa desain grafis yang akan menerjemahkan ide-ide calon customer saya untuk karya visual yang menarik. Yang kedua, siapa target pasarnya? Target pasar saya yaitu orang yang bermain media sosial, anak SMP atau sederajat usia 12 sampai 14 tahun, anak SMA atau sederajat usia 15 sampai 17 tahun, mahasiswa atau mahasiswi yang membutuhkan desain, dan juga orang-orang yang tidak bisa desain atau membutuhkan desain juga. Yang ketiga, di mana spektrum visual berada? Spektrum visual berada di platform Telegram yang utamanya, serta mementingkan aplikasi Instagram dan juga TikTok sebagai media promosinya. Keempat, kapan spektrum visual dibutuhkan? Pada saat calon customer saya membutuhkan desain atau mereka yang tidak bisa mendesain sama sekali. Yang kelima, mengapa harus memilih spektrum visual? Karena saya menawarkan konsultasi gratis tentang desain seperti tema, detail, ukuran, item, dan yang lain, serta saya memberikan 3 revisi gratis untuk customer saya, dan juga desain saya ini HD sehingga tidak pecah saat diposting. Yang keenam, bagaimana cara memesan jasa ini? Jasa ini dapat dipesan di Telegram, nama akunnya MIZCHAA. Selanjutnya saya akan mengirim format. Jika para calon customer saya yang kesulitan mengirim format, maka saya akan membantunya agar format itu terisi dengan jelas. Selanjutnya ini ada portofolio desain saya. Ada channel yang berisi platform utama pada desain saya ini. Kemudian ada desain-desain yang telah saya buat. Yang pertama ada template. Ini adalah desain yang saya buat. Selanjutnya ada custom. Ini adalah desain requestan dari para customer saya. Selanjutnya yaitu analisis SWOT dari usaha saya. Yang pertama itu stress atau kekuatan. Di sini ada keahlian desain, portofolio yang kuat seperti yang saya berikan tadi, serta konsultasi gratis pada saat customer saya kesulitan mengirim format. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, manajemen waktu antara sekolah dan juga jualan saya. Yang kedua, alat yang masih minim karena saya masih menggunakan handphone. Yang ketiga, promosi yang terbatas seperti saat saya kesulitan dalam mempromosikan karena sekolah juga. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Yang pertama, mengikuti beberapa kelas desain. Saya juga mengikuti beberapa kelas desain di Telegram untuk desain saya ini. Yang kedua, memiliki beberapa calon customer. Di Telegram saya juga melihat beberapa calon customer saya yang mengikuti channel saya sehingga bisa dikatakan bahwa itu calon customer saya. Yang ketiga, dapat mengikuti target pasar. Beberapa portofolio yang saya tunjukkan tadi desainnya juga mengikuti target pasar yang berada di Telegram. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, saingan yang tinggi. Di Telegram juga banyak orang yang menjual jasa seperti saya, tapi saya juga tidak mudah menyerah untuk memperkenalkan desain saya kepada calon customer saya. Yang kedua yaitu munculnya alat teknologi yang baru.
pada setiap tahunnya pasti muncul alat teknologi yang baru seperti laptop atau handphone lainnya, tetapi saya masih menggunakan handphone yang lama. Yang ketiga yaitu peniruan karya. Terkadang banyak orang yang meniru karya saya dan menjualnya lebih murah daripada harga yang saya tetapkan. Yang selanjutnya yaitu menentukan segmen pasar. Segmen pasar saya yang pertama orang yang bermain media sosial, yang kedua adalah anak SMP atau sederajat usia 12-15 tahun, yang ketiga anak SMA atau sederajat usia 15-17 tahun, yang keempat mahasiswa-mahasiswi yang membutuhkan desain, dan yang kelima orang yang tidak bisa desain atau membutuhkan desain. Selanjutnya ada cara saya menjaga pelanggan agar tetap loyal. Yang pertama, memberikan diskon setiap bulannya. Yang kedua, merangkum semua rincian desain customer. Yang ketiga, memberikan saran atas desain jika hasilnya kurang cocok dilihat di mata pada saat sesi revisi. Selanjutnya ada portofolio akun sosial media saya. Yang pertama yaitu Instagram. Ini akun Instagram saya. Yang kedua yaitu akun TikTok. Ini akun TikTok saya. Selanjutnya akun Facebook saya. Dan yang terakhir akun YouTube. Selanjutnya ini omset penjualan saya pada bulan Agustus dan juga September. Saya memilih 20 data pelanggan dan total omset saya 1.006.500. Ini konten planner saya pada bulan September 2024 dari tanggal 1 sampai tanggal 30.